Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Brandi akan mempresentasikan tentang kimia organik, yaitu tentang protein. Pertama adalah protein adalah makromolekul yang mempunyai struktur berupa rangkaian asam amino polipeptide dan terdiri dari 22 asam asam amino. Unsur yang terdapat di asam amino yaitu C karbon, hidrogen, oksigen, dan N nitrogen. Berikut merupakan rumus tentang semua polipeptide. Kedua, berdasarkan jumlah asam amino, kelompok yang peptide terdiri dari 2 sampai 10 asam amino. Polypeptide terdiri dari 10 sampai 100 asam amino. Dan protein lebih dari 100 asam amino. Berdasarkan jenis protein, glikoprotein gabungan glukosa dengan protein. Lipoprotein gabungan dari lipid dengan protein. Struktur asam amino, polaritas, arah pembentukan rantai dimulai dari ujung N terminal ke C terminal. N terminal NH2 atau gugus amina. C terminal COOH atau gugus karboksil. Berdasarkan gugus hidroksilnya, asam amino terbagi menjadi dua, yaitu satu asam amino polar dan hidrofilik. Memiliki gugus fungsi yang bisa membentuk ikatan hidrogen dalam air sehingga lebih mudah larut dalam air. Asam amino non-polar dan hidrofobik. Tidak ada gugus bermuatan H atau hidroksil sehingga tidak membentuk ikatan hidrogen dengan air dan sukar larut. Berikut rumus senyawanya. Uji identifikasi protein. Untuk mengidentifikasi ada tindakannya, ada tidaknya kandungan protein yang terdapat dalam suatu sampel dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, uji biuret, ninhidrin, dan milon. Dikemukakan jurnal analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan protein pada olahan bahan pangan. Identifikasi protein pada putih telur bebek. Identifikasi asam amino dan protein pada bahan makanan dengan menggunakan uji ninhidrin dan uji biuret. Jurnal yang pertama, analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan protein pada olahan bahan pangan. Uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptide dan dalam suatu zat yang diuji dan menandakan adanya protein. Ikatan peptide dan merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amina molekul air. Reaksi tersebut melepaskan molekul air sehingga disebut reaksi kondensasi. Reaksi positif adanya protein pada sampel yang diuji ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Bahan dan pereaksinya yaitu NaOH 10%, CuSO4 0,1%. Bahan yang akan diuji dalam bentuk larutan prinsip Cu2+. Berikatan dengan ikatan peptide menghasilkan kompleks berwarna ungu. Uji Boret, adanya dua molekul asam amino yang berikatan dengan ikatan peptide dan membentuk molekul protein. Ikatan peptide tersebut yang akan bereaksi dengan reagen Biuret menghasilkan perubahan warna. Reaksi positif di uji Biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara Cu+ dari reagen Biuret dengan NH dari ikatan peptide dan nol dari air. Semakin panjang ikatan peptide, banyak asam amino yang berikatan akan muncul warna ungu. Semakin pendek ikatan peptide, sedikit asam amino yang berikatan akan memunculkan warna merah muda. Uji Biuret mendekati adanya ikatan peptide dalam molekul protein, polipeptide, dan peptide. Jika sampel mengandung dua atau lebih ikatan peptide, penambahan Cu2+ dari CuSO4 dalam larutan NaOH alkali
membentuk kompleks koordinasi antara ion Cu2+ dan pasangan elektron pada nitrogen amida. Terbentuk kompleks berwarna violet biru atau sampai violet. Sisa garam SO4 2- menjadi Na2SO4 dan terbentuk air. Uji ninhidrin, asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan fin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan nitrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam setelah asam amino tersebut dioksidasi. Prinsip reaksi dengan gugus amino bebas menghasilkan warna ungu biru. Uji ninhidrin, asam amino yang bereaksi dengan ninhidrin akan mengalami pemutusan gugus karboksil dan amino sehingga melepaskan CO2 dan NH3. Sementara sisa rangka karbonnya berubah menjadi aldehida dengan jumlah atom C1 lebih sedikit. Pada proses ini ninhidrin mengalami reduksi sehingga berubah menjadi nitrin dan trin amonia NH3 yang dilepaskan kemudian bereaksi dengan satu molekul ninhidrin teroksidasi dan satu molekul nitrin dan trin tereduksi membentuk kompleks berwarna ungu yang dikenal sebagai Rohemans purple. Warna ungu inilah yang menjadi indikator positif keberadaan asam amino pada uji ninhidrin. Uji mil Uji Milon. Uji Milon adalah metode untuk mendeteksi protein yang mengandung asam amino tirosin. Ditandai dengan pembentukan warna merah hingga merah bata. Setelah pemanasan, uji ini berdasarkan reaksi antara gugus fenolik pada tirosin dengan reagen Milon atau larutan merkuri nitrat dan nitrat dalam asam nitrat pekat. Untuk membentuk kompleks berwarna jurnal, untuk kompleks berwarna, jurnal penelitian sering menggunakan uji Milon untuk mengidentifikasi protein dalam berbagai sampel biologis seperti jaringan tanaman, susu, atau protein murni seperti albumin. Glusphenol pada tirosin mengalami substitusi, yaitu H pada cincin digantikan gugus nitro atau NO2 akibat NHO3. Lalu senyawa yang terbentuk akan berikatan dengan ion Hg2+ membentuk kompleks berwarna merah bata. Berikut merupakan senyawanya, tirosin, reagen Brilliant, dan endapan merah bata. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.